saudara, kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh menyembah dan memuji Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Hadirlah di ibadah kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Engkau yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Kami mau percayakan seluruh hidup kami. Engkaulah penolong kami yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih sanggup pulihkan setiap kami. Sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah
kami mau balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan dengan segenap hati kami. Apa akan ku balas? Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Segenap hatiku Tuhan, segenap hati kami mau menyembah Engkau. Menyembah-Mu Yesus, Kami mau bersyukur kepadamu. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Segenap hati kami mau menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas Dengan apa kami mau balas segala segala kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Segenap hati kami mau bawa, kami mau persembahkan Tuhan. menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. bahkan segenap hati kami Segenap bawa Tuhan. hatiku Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Yesus. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Pujian ini adalah pernyataan iman kami Tuhan, bahwa sekali pilih Yesus, kami tetap memilih Yesus. Terima kasih buat hari ini kami boleh merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan itu memberikan jaminan kepastian bagi kami bahwa kami mengikuti Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus buka hati kita bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini?
Luar biasa, kita bersyukur kita bisa merayakan kenaikan Kristus ke surga. Ya, semua itu adalah satu bukti bahwa kita mengikut Tuhan yang benar. Mari buka bersama Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kalau sudah dapat kita baca bersama. Ya, firman Tuhan berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, saudara. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Ketika Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Ketika dia berjumpa dengan orang banyak, dengan murid-murid, mereka bertanya, saudara, ya. Mereka bertanya kepada Yesus, enggak usah lihat orang angkat kursi, biasa aja, keles. Jangan gagal fokus, lihat saya aja ya. Cuma orang angkat kursi ditonton loh ya. Kurang tontonan ya di Surabaya ini ya. Ya, saudara, makanya dikatakan begini, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus mati di kayu salib, termasuk murid-muridnya, waktu melihat Yesus tergantung di kayu salib, semua mereka bilang ini, ya sudah, pupus harapan kita. Tuhan yang selama ini kita anggap Tuhan Raja, ternyata dia mati. Dengan matinya Yesus disalib, mati pula iman mereka. Ya, karena mereka banyak mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Ya, ini contoh kenapa mereka bertanya, saudara, dikatakan gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikiran mereka, Yesus berkata dia akan datang jadi raja di Israel. Mereka pikir nanti Yesus jadi raja, lalu keadaan politik membaik, lalu mereka bisa jadi anggota dewan. Ya Pak ya? Ya, makanya Petrus dan semua murid-murid itu merasa kecewa. Bahkan termasuk Thomas, ketika Yesus mati, mereka semua sudah hilang, saudara. Ya. Dan pada waktu itu banyak yang berpikir bahwa Yesus berkata dia menjadi raja atas Israel, benar-benar raja seperti Raja Saul dan Daud. Lalu ketika Yesus mati mereka pikir, alah jangankan boro-boro jadi anggota dewan ya. Kita sudah kampanye nih kemana-mana ikut dia, ternyata mati disalib. Tapi Alkitab berkata Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah ketika dia bangkit dia menampakkan diri kepada murid-murid dan orang banyak melihat. Makanya kesempatan terakhir mereka pikir, coba tanya dulu sebelum dia kemana-mana, mana janjimu bahwa kau akan pulihkan kerajaan Israel. Lalu saudara, ketika itu Yesus berkata begini, engkau tidak perlu tahu ya masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Cuma satu hal yang aku mau ngomong, bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu maka kamu akan menerima kuasa, saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya kemarin baru pulang dari Israel ya, berapa minggu yang lalu. Dan kita datang ke gereja yang dianggap menjadi gereja sebagai tempat Yesus naik ke surga. Ya, di situ ada batu yang dianggap batu itu adalah tempat telapak kaki Yesus waktu naik ke surga. Saudara mendengar cerita ini dan kisah ini, ya saya membayangkan kalau hari itu saya ada di situ.
dan melihat semua kejadian itu, wow nggak saudara? Ya wow loh ya, mereka bisa melihat Yesus naik ke surga dan semua firman-Nya digenapi. Tapi kita lihat atau tidak lihat itu tidak akan memupuskan iman percaya kita tentunya, karena Alkitab berkata berbahagialah mereka yang tidak lihat tetapi percaya. Yang pertama saudara, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Yaitu yang pertama, Yesus naik ke surga memberikan kepada kita keyakinan dan kepastian, ya, bahwa kita itu percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan yang benar, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan terangkatnya dia ke surga dan Alkitab berkata semua mata memandang loh, ada saksi saudara. Ya, kalau kita pergi ke Israel, kenapa saudara kita melihat tempat-tempat itu, tempat yang bersejarah, salah satunya ketika kita pergi ke gereja segala bangsa. Di situ ada pohon zaitun yang dianggap dari zamannya Tuhan Yesus pohon itu. Itu batangnya besar sekali tapi memang dahannya kecil-kecil ya. Pohon zaitun adalah sebuah pohon yang susah mati. Walaupun sudah mati, kalau kena air sedikit dia keluar cabang baru. Kenapa pohon itu dikatakan dari zamannya Tuhan Yesus? Itu tidak sembarangan dikatakan, oh ini pohon dari zamannya Tuhan Yesus. Ada fakta ilmiah, para ahli yang menyelidiki. Ya, memakai karbon 14 bisa diteliti ini pohon umur berapa, orang ini umur berapa, tulang yang ditemukan orang mati ini dia sudah berapa ratus tahun, mumi itu berusia berapa tahun. Jadi tidak sembarang orang bilang oh ini dari zamannya Tuhan Yesus, oh ini ada bukti dan fakta secara ilmiah baru bisa dikatakan itu sah. Ya, amin. Karena kita nggak bisa membodohi semua orang. Ya, jadi saudara bukan secara ya cuma dibilang gitu itu dari zaman Yesus, tapi itu semua ada sejarah ya. Makanya yang belum pernah ke Israel berdoa saudara ya. Satu saat bisa pergi. Orang ke Israel itu bukan karena ada uang. Jangan langsung begini. Saya lihat tuh kalau saya bikin perjalanan ke Israel ya enggak ada uang bu. Saudara, orang ke Israel itu ada yang punya uang tapi nggak bisa berangkat. Ada yang nggak punya uang tapi bisa berangkat. Ini kok mukanya muka-muka heran dan tidak percaya ya. Kalau nggak percaya nggak usah bengong gitu ya. Contoh orang nggak punya uang bisa berangkat. Saya pelayanan ke satu perusahaan. Saya ketemu sekretaris yang ngurusi jadwal saya, dia jemput saya di pintu. Bu Debbie, saya dengar ibu mau ke Israel ya. Iya, ikut yuk. Nggak mungkin bu, saya ini nggak punya uang. Saya cuma karyawan biasa, gimana bisa berangkat? Jangan bilang nggak mungkin. Mau ndak? Amin, mau. Ngomong dulu mau. Bosnya datang salaman sama saya. Shalom Bu Debbie, shalom Pak. Pak, Bapak nggak ikut saya ke Israel? Aduh saya ini full bu waktu saya. Tapi nggak apa-apa, saya berangkatkan 10 orang ya. Langsung sekretarisnya tanya, kamu mau nggak? Mau Pak. Saat itu juga loh dijawab. Langsung saya bilang sama dia, tuh Tuhan ajaib nggak? Baru loh saya bilang jangan ngomong nggak punya uang, percaya. Langsung ini beneran Pak, beneran. Ada yang punya uang sudah daftar batal berangkat. Punya uang loh. Makanya ya orang ke Israel itu bukan karena soal kau punya uang atau tidak ya, tapi soal perkenanan Tuhan. Amin. Saudara kan pengen lihat ya tempat Yesus dibaptis, ya di mana Yesus berdoa Bapa kami, supaya kita ini semakin yakin karena banyak orang itu setelah melihat baru percaya. Yesus naik ke surga yang pertama memberikan kita keyakinan, kepastian. Kenapa saudara? Karena manusia itu semua membutuhkan keyakinan dan kepastian. Ada nggak manusia yang mau digantung? Ya, dikasih janji palsu, PHP. Ya, ini dalam urusan bisnis aja semua orang butuh kepastian. Saudara tagih utang sama orang, ya. Kapan kamu bayar? Ya mungkin ya kalau nggak meleset atau ya semoga ya minggu depan. Jangan semoga, karena semoga itu semua mogok dan gagal. Bener apa benar? Ya, kamu kasih saya kepastian dong. Loh manusia itu dalam hidup ini membutuhkan sebuah kepastian. Saudara pacaran, kalau nggak pasti ngapain? Anak muda denger ya, kalau kau belum pasti mau menikah, nggak usah pacaran. Amin. Buang waktu, buang tenaga, buang pulsa, buang ongkos.
Ya, belum pasti kok pacaran, apalagi ketemu pacar yang sukanya gantung. Ya, janjinya itu seperti kereta gantung. Goyang-goyang terus. Hello. Ya, kalau nggak pasti itu nggak usah dulu. Ya, mana ada orang kita pacaran sudah sekian tahun loh, kita ini mau nikah apa enggak? Ya nggak tahu ya, nanti kita lihat-lihat dulu. Kalau kayak begitu putus aja. Amin. Yang muda-muda ini loh, yang muda aja, yang tua nggak usah amin. Memang Bapak masih kasih janji sama siapa? Ikut amin yang tua-tua, yang muda malah nggak ada amin, malah bapak-bapak sama ibu-ibu amin. Ya jangan ya mau janji-janji gombal begitu ya. Jangan mau saudara. Karena kita ini membutuhkan kepastian. Dalam hal berbisnis, saudara mau nggak ketemu sama orang yang nggak pasti? Ya nanti ya kita meeting untuk bisnis kita lah besok hari Sabtu ya. Sabtu gimana kamu? Aduh kayaknya belum bisa, kita tunda ya. Kalau yang kayak begitu nggak usah bisnis, nggak jadi, batalin. Ini orang nggak bisa dipercaya. Amin apa amin? Apalagi di dalam hal beriman. Ini hidup antara hidup dan mati. Ini urusannya sampai pada kekekalan. Amin saudara. Ya kalau kita ikut Tuhan yang tidak pasti, buat apa? Saya kemarin ketemu satu orang saudara. Ya kita ngobrol-ngobrol, ada satu janji lah kita ketemu sama orang. Tapi tampaknya Kristen. Lalu saya tanya, Pak maaf Bapak Kristen? Dulu Bu, sebelum menikah. Dulu sebelum menikah. Lah terus sekarang Pak? Sekarang saya udah pindah. Kenapa? Ya karena saya ketemu jodoh. Saya bilang, hah? Karena ketemu jodoh Bapak tinggalin Tuhan Yesus? Tapi kita nggak bisa paksa, saya juga nggak bisa marah. Karena orang ini beragama Kristen tapi tidak berkeyakinan kepada Tuhan. Amin. Saya nggak heran kalau ada artis, ada orang ketemu jodoh tinggalin Yesus. Dia cuma beragama Kristen tapi tidak berkeyakinan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara duduk sehari ini di sini saudara Kristen tapi saudara tidak punya keyakinan. Makanya negara itu menjamin hak warganya untuk memeluk sebuah keyakinan. Namanya juga keyakinan, itu adalah hak pribadi, tidak bisa dirubah. Ya kalau saya nggak yakin ya ngapain gitu ya. Saudara, lalu saya tanya, kenapa Bapak bisa tinggalin Tuhan Yesus? Iya loh Bu, dia cerita, saya ini dari muda dulu pelayanan. Ini memang hari-hari ini panas sekali ya saudara ya. Memang matahari bertambah panas, neraka mulai terbuka. Makanya bertobat ya, benar saudara ya, bertobat, nggak Anda bertobat nih sudah mau kiamat, benar. Lalu saudara saya bilang, Bapak kenapa pindah agama Pak? Ya Bapak enggak yakin. Saya ini Bu, dia bangga saudara cerita. Dulu saya ini pelayanan di gereja, guru sekolah minggu. Saya jemput oma-oma itu ya kalau mau doa puasa. Saya yang jemputin mereka. Saya ini dulu juga sering nganterin pendeta, dia sebut pendeta ABC. Saya tuh melihat dia cerita begitu dalam hati saya kasihan ya. Ternyata banyak orang Kristen yang beragama Kristen tapi tidak berkeyakinan. Nah hari ini peristiwa kenaikan Kristus itu memberikan keyakinan. Amin. Tapi memang yang namanya manusia itu yakin susah. Saudara tahu Thomas itu murid Yesus. Thomas itu ikut pemuritan dengan Yesus 3 tahun selama Yesus ada di bumi. Yesus ngajarkan tentang kebenaran, Yesus ngajarin tentang Injil, Yesus ngajarin tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi ternyata waktu 3 tahun pemuritan, bahkan gurunya Yesus sendiri loh. Saya mau tanya sama saudara, Yesus bisa gagal nggak? Halo, Yesus bisa gagal nggak? Tolong jawab ya, supaya orang Kristen tuh saya libatkan kalau khotbah begini. Karena banyak yang cuma datang ke gereja bengong. Ngeliati tapi otaknya kosong. Ambil ngeliatin khotbah. Pulang ditanya khotbahnya apa? Nggak tahu. Nggak usah angkat tangan yang begitu, nggak usah. Saya baptis ulang kau di Lupur Lapindo. Kalau nggak mempan juga baptisnya di Lupur Lapindo itu. Saudara, ya benar nggak saudara? Banyak nggak orang yang seperti itu? Thomas ini yang muridkan Yesus 3 tahun. Yesus loh, bukan Debbie Basir. Bukan Pak Samuel. Bukan Michael Gunawan, Yesus sendiri yang muridkan. Kurang apa coba?
Dengan mata kepala Thomas melihat orang lumpuh dari lahir 38 tahun disembuhkan Yesus di kolam Bethesda. Dengan mata kepala Thomas melihat buta dari lahir disembuhkan Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Makanya ketika Lazarus mati, Yesus bilang, ayo kita pergi ke sana untuk menghidupkan dia. Lazarus itu tinggal di Betania. Betania itu kampungnya Maria, mamanya Yesus. Dan di situ Yesus sangat dibenci. Karena mereka pikir ngaku-ngaku lu Tuhan. Lu ngaku-ngaku Mesias, lu itu anaknya Maria, bapakmu tukang kayu. Ya, jadi di Betania itu Yesus sangat dibenci. Murid-muridnya sangat dibenci. Makanya waktu Yesus bilang Lazarus sudah mati, ayo kita pergi untuk membangkitkan dia. Thomas yang duluan ngomong ini, pergi ke Betania, ayo biar kita mati bareng-bareng di sana. Itu perkataan yang sangat mengejek dan satu pernyataan tidak ada iman percaya kepada Yesus. Dia bilang, kita mau pergi, kamu mau pergi bangkitkan Lazarus di Betania, yuk, ayo pergi yuk semua yuk. Supaya kita mati bareng-bareng di sana. Kalau saudara jadi gurunya, terus ada murid saudara yang ngomong begitu, saudara apain dia? Kalau saya langsung saya pecat. Kau kalau gak percaya sama saya keluar aja. Ngapain kau ikut saya tapi gak percaya sama saya? Untung saya bukan Tuhan Yesus. Tapi itulah Yesus, benar gak? Lo Thomas jawab lo ya. Ayo pergi yuk, hidupkan Lazarus supaya kita mati bareng-bareng di sana. Itu yang ikut Yesus, yang lihat Yesus loh, gak percaya. Bahkan ketika Yesus disalib, Thomas itu melihat dari jauh. Petrus juga ya ditanyain, kamu muridnya toh yang ikut sama-sama dia? Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal dia. Ya. Lalu ditanya orang lain, enggak, tapi kita sering lihat kamu sering belajar sama-sama dia, jalan sama-sama dia. Enggak, sumpah demi Allah. Kagak, aku enggak kenal dia. Yang ketiga kali, kamu loh sering kok kamu makan sama dia. Enggak bener, aku enggak kenal. Lalu ayam berkokok. Dan Petrus ingat Yesus udah ngomong, ayam berkokok, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Ya. Mereka itu mengikuti Tuhan Yesus loh. Waktu Yesus disalib, Thomas melihat dari jauh, pupus sudah imannya. Mana Tuhan yang berkata Tuhan? Ya, ekspektasi mereka, Yesus itu jadi raja, lalu mereka jadi perdana menteri dan anggota dewan. Lumayan dapat banyak tunjangan. Ternyata Yesus mati. Ketika Yesus mati, mereka tercerai-berai kocar kacir. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi di satu ruangan. Lalu Yesus datang menampakkan diri. Murid-murid senang, waktu itu Thomas nggak ada. Thomas sudah pergi lari sendiri, nggak tahu kemana dia. Mereka ketakutan karena apa? Nanti kalau kita ini dibunuh bagaimana ya? Yesus datang, Yesus bilang ini aku hidup. Lalu Petrus cerita ke Thomas waktu ketemu, bro, ya ampun bro, lu sayang banget nggak ada sama kita waktu itu. Lu di mana aja lu bro? Yesus datang. Thomas bilang apa? Hello, itu cuma halusinasinya kalian aja. Karena kalian belum bisa terima dia mati. Udahlah, aku gak akan percaya. Bener bro, kita lihat dia loh. Kagak, sampai kapanpun aku gak akan percaya. Kecuali Yesus itu datang di depanku, dia tunjukkan lambungnya yang berlubang dan tangannya yang berlubang. Baru aku bisa percaya. Saudara, membuat seseorang percaya itu tidak gampang. Apalagi ini untuk urusan keselamatan. Sekarang aja saya tanya, yang yakin mati masuk surga berapa banyak? Coba angkat tangan. Kalau begitu udah siap mati semua ya. Cuma sedikit nih yang angkat tangan ya, cuma gak ada 10%. Coba tolong angkat tangan lagi yang yakin mati masuk surga. Tapi kalau masih ada utang jangan angkat tangan ya. Lunasi dulu utangmu ya. Supaya malaikat tidak suruh turun ulang kau. Saudara ya, sering kali kita duduk di gereja, kita dengerin khotbah tapi kita sendiri gak yakin. Nah Yesus itu dia bukan Tuhan yang hanya lahir, dia pernah hidup di dunia, dia merasakan penderitaan manusia. Bahkan Alkitab berkata ketika Yesus mau dibunuh, dia itu menangis dengan keringat yang bercampur dengan darah.
Sebuah pergumulan yang begitu berat, orang itu bisa berkeringat bercampur darah. Kenapa? Karena pecah pembuluh darah. Itu ketika dia berada dalam tekanan yang sangat berat. Saudara, dalam pergumulanmu, engkau belum sampai meneteskan darah, toh? Ada di sini yang bergumul, lalu keringatnya bercampur darah, ada? Belum ada. Ada mimisan, itu beda. Ya, saudara, tapi Yesus pernah mengalami. Jadi kalau kita ini punya masalah, enggak usah terlalu alay lebay. Kita belum sama seperti Tuhan Yesus. Saya nih loh Bu, saya tuh pengen mati aja. Kenapa? Saya nih pinjol. Alah, apalagi pinjol. Ya, itu bukan pergumulan yang benar-benar pergumulan. Itu pergumulan yang kau cari-cari. Tapi Yesus itu Tuhan yang pernah merasakan ada di dunia. Dia menderita, dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Makanya dia bilang dalam keadaan sebagai manusia, dia ikut merasakan penderitaan, air mata, tekanan yang saudara alami. Makanya kalau ada masalah, tidak usah terlalu alay lebay. Ingat, Yesus pernah mengalami itu lebih berat daripada kita. Hadapi masalahmu, syukuri masalahmu. Kenapa? Karena masalah itu sebuah tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Jadi kalau ada masalah bilang terima kasih Tuhan. Aku ini berarti masih hidup. Karena cuma yang orang mati yang tidak ada masalah. Ya. Yesus pernah mengalami. Bahkan bukan cuma itu dikatakan Yesus mati. Bukan cuma mati. Dia bangkit. Dia bangkit bahkan dia naik ke surga. Bagaimana bisa kita belum yakin kepada Tuhan yang sudah datang menyatakan diri, hidup bersama-sama dengan kita, merasakan penderitaan kita, tetapi dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Dan sejarah mencatat. Kenapa sampai hari ini cerita tentang kenaikan Yesus dicatat di Alkitab? Karena waktu itu banyak orang yang melihat. Dan dari situ diceritakanlah turun-temurun kisah ini, saudara. Ya, makanya kita harus percaya dengan kenaikan Kristus ke surga. Itu menyatakan sebuah keyakinan bagi kita. Engkau percaya pada Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan. Dan Yesus satu-satunya juru selamat bagi kita. Katakan amin. Makanya jangan kau tukarkan Yesus hanya karena jodoh, hanya karena pacaran. Saya bilang kemarin sama bapak itu, bapak cuma karena jodoh tinggalin Yesus. Tapi saya sih nggak ragu Pak, karena bapak belum punya keyakinan walaupun bapak beragama Kristen. Saya nih loh Pak, karena Yesus saya tinggalkan keluarga saya. Saya terima Yesus tahun 95, diusir dari rumah. Kamu pilih Yesus atau keluarga? Kalau kamu pilih Yesus, tinggalkan keluarga. Jangan bawa apapun. Tapi kenapa Pak saya bilang saya keluar, saya tinggalkan semuanya dengan bercucuran air mata. Saya harus menjalani hidup tanpa ada uang 1 sen pun. Kenapa Pak? Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan ada sebuah iman. Saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Cuma karena jodoh, dan saya bilang sama dia, makanya Pak Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, pekerjaanmu, apapun yang kau miliki. Aku akan mengembalikannya lipat kali ganda pada zaman ini juga. Enggak tunggu kiamat, kelamaan. Dan saya mau bersaksi di depan saudara, hari ini Tuhan sudah kembalikan semua itu kepada saya. Apa yang pernah hilang dulu, Tuhan kembalikan hari ini. Dan saya cuma bisa berkata, yes, dia Tuhan yang hidup. Janjinya ya dan amin. Kenapa saya bisa yakin hari itu meninggalkan keluarga? Berat bagi saya, baru lulus SMA. Ya, tapi dapat tantangan begitu. Kenapa saya mau tinggalkan keluarga? Saya masuk di kamar, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan kasih satu ayat firman yang akan membuat saya yakin untuk meninggalkan keluarga saya dan mengikut engkau. Saya buka Alkitab, mata saya langsung tek di situ. Berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, pekerjaanmu, bahkan apa saja yang engkau miliki, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Dan saya melangkah keluar cuma karena satu ayat itu. Dan hari ini Tuhan buktikan semua itu saudara. Dia kembalikan, saya mendapat banyak keluarga di dalam Tuhan.
Ya, saya dipulihkan kembali dengan keluarga. Apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan waktu engkau yakin dan percaya. Banyak mujizat tidak bisa terjadi dalam hidup kita karena kita ini nggak percaya sama Tuhan. Kita kurang yakin sama Tuhan. Ada masalah dalam keuangan, cepat-cepat mikir siapa yang bisa tolong ya. Langsung cepat-cepat pergi ke tempat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang member ketawa nih. Itu penggadean. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ketika kita menghadapi masalah, apakah pernah kita datang duduk diam di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan terlibatlah dalam hidupku. Terlibat dalam masalahku Tuhan. Aku pengen mengalami kuasa-Mu dalam hidupku. Dan aku pengen mendapatkan perkenanan Tuhan. Ayo saudara, dia hidup, dia ada dan Tuhan itu benar-benar nyata. Kenapa saya mengalami? Karena dari awal saya percaya Yesus, saya benar-benar yakin. Makanya berulang kali saya sampaikan, agama tidak bisa menyelamatkan engkau. Sekalipun KTP-mu Kristen. Kalau Tuhan Yesus datang ke kali kedua, yang terangkat cuma KTP-mu naik ke surga. Tapi orangnya tertinggal. Karena yang Kristen adalah bertobat. Ya, ayo alami kuasa Tuhan dengan keyakinan. Jangan cuma punya agama tapi punya keyakinan kepada Tuhan. Sehingga hidup ini gak mudah diombang-ambingkan. Alkitab berkata barang siapa berpaling kepada Tuhan, engkau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Katakan amin. Kenapa kita gak mengalami kemuliaan Tuhan? Kenapa kita gak mengalami janji Tuhan? Karena engkau kurang percaya. Kurang percaya. Ya, mari punya keyakinan. Yang pertama saudara, Yesus datang membawa keyakinan. Yesus naik ke surga, memberi keyakinan bagi setiap kita. Yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Mari kita lihat bersama saudara. Yesus naik ke surga itu untuk memberikan dan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita lihat. Baca bersama 1, 2, 3. Lanjut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, lalu dikatakan apa? Di mana aku berada, di situ kamu. Wow, kurang yakin apa saudara? Kurang yakin apa? Di mana kita bisa menemukan seorang pemimpin, ya seorang Tuhan yang berkata, di mana aku berada, di situ kamu itu berada. Aku pergi kepada Bapa, sebab di rumah Bapa itu ada banyak tempat. Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saya punya teman di Amerika. Waktu itu saya diundang ke Amerika, dia di Jakarta, masih di Jakarta, datang berlibur. Saya bilang sama dia, Pak, Bu, kenapa sih tiket kita berangkat gak dibarengkan aja? Ya cuma beda selisih 3-4 hari, kenapa Bapak Ibu terbang duluan, kami nanti terbang 3-4 hari berikutnya. Bu, ya kami berangkat duluan untuk menyediakan tempat dan segala sesuatunya itu beres dulu, baru ibu bapak nyusul, semua sudah beres. Itu cuma manusia loh yang ngomong begitu, kita seneng gak? Ya, saya terharu loh saudara. Ya, ada seorang sahabat yang berkata, saya pulang duluan, sebenarnya saya pengen banget berangkat bareng ibu. Cuma kami pulang dulu, menyediakan semuanya, menyediakan tempat. Saya takutnya kalau kita datang di sana ucuk-ucuk nggak siap apa semua kan, ya saya mengecewakan ibu. Itu yang ngomong manusia, apalagi ini yang ngomong Tuhan. Yesus bilang, aku akan pulang, aku akan pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Kenapa? Karena di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada. Wow, enggak saudara?
Ya, hebat gak Tuhan kita? Jatuh cinta gak sama dia kita? Kita yakin gak sama Tuhan? Yang bertanggung jawab bukan hanya ketika dia mati menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Tapi dia bilang ketika engkau mati satu saat nanti, aku pun menyediakan tempat bagimu. Wow saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Buat Yesus yang menyerahkan segala-galanya bagi saudara dan saya. Apa yang paling ditakuti manusia di dunia ini? Apa? Jawab. Kematian. Itu hal yang paling ditakuti oleh semua manusia. Tetapi itu juga hal yang tidak bisa ditawar oleh siapapun. Sekalipun engkau punya uang berapa T, kau tidak bisa tawar yang namanya kematian. Banyak orang mati pakai pesawat pribadi, dilarikan ke Singapura, dilarikan kemana. Kalau Tuhan bilang stop, stop saudara. Ya. Karena itu semua manusia membutuhkan sebuah keyakinan. Kalau mati nanti mau ke mana? Ya, saya pernah melayani orang, ya, dia bukan Kristen. Dia mati lalu dia hidup lagi. Dia bilang, saya melihat jalan yang gelap. Saya tidak tahu mau kemana arah. Tidak ada satupun petunjuk. Lalu ketika ada orang yang doakan dia, waktu dia mati itu ada yang berdoa dalam nama Yesus. Kan tiba-tiba dia anfal saudara. Lalu dia kayak orang mati begitu pingsan. Lalu ada pendeta yang doakan dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dia bilang ketika dia mati itu, dia lihat satu jalan yang gelap dan ada roh ketakutan yang begitu mengerikan di sana. Tapi dia dengar ada yang teriak dalam nama Yesus, darah Yesus. Tiba-tiba dia hidup kembali saudara. Dan orang itu mendapatkan anugerah Tuhan ketika dia meninggal pada saat yang kedua benar-benar meninggal. Itu dia dikasih kesempatan Tuhan hidup 10 tahun lebih. Waktu yang kedua dia meninggal di tangan saya. Dengan doa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan saya pernah mimpi waktu terakhir saya berdoa buat dia. Saya doa pelepasan ketika dia mau mati Tuhan ingetin segala roh-roh. Dia pernah punya ilmu banyak. Roh punya ilmu kebal, punya ilmu hitam. Waktu dia mau meninggal itu dia tarik napas itu gak mati-mati saudara. Akhirnya Tuhan ingetin saya putuskan semua roh-roh kuasa gelapnya. Lalu saya bisikin di telinganya. Saya bilang mungkin Pak dulu Bapak pernah ikut ya kuasa gelap. Hari ini dengan iman ya saya sebagai hamba Tuhan. Saya putuskan itu di dalam nama Yesus dan Bapak tolak itu dalam nama Yesus. Lalu setelah itu berdoa saya amin. Saya bisikin di telinganya Pak. Tuhan Yesus datang untuk menjemput. Nanti kita ketemu di sorga ya. Dia tarik napas terakhir. Dia meninggal di tangan saya. Saudara dan saya melihat itu benar-benar. Ya. Kita yang percaya sungguh kepada Yesus. Nanti sore saya akan sampaikan tentang apa syarat supaya kita layak menempati rumah yang ada di sorga. Tidak sembarangan. Saudara masuk ke perumahan Citraland. Lalu ada rumah kosong di sana yang belum dihuni, belum dijual. Terus saudara masuk. Saudara bilang ini saya ambil ya. Karena besok saya mau tinggal sini sama keluarga saya. Besok saya mulai angkat furnis. Nah maka security akan datang dan bertanya. Lu datang ke sini atas dasar apa? Ya, surat pembelian mana? Bukti lunas. Mana kamu punya kunci enggak? Itu rumah di perumahan Citraland aja. Apalagi rumah di sorga. Ada syarat lagi nanti sore. Saudara dengar. Ya, saya nanti akan ada di sana saya khotbah. Tapi saudara bisa dengar live streamingnya. Ya. Jadi jangan pede dulu ya. Jangan pede dulu ya. Oh kita percaya Yesus pasti ya dapat rumah di surga. Yesus pergi menyediakan tempat. Yesus lagi pergi menyelesaikan semua sama developernya. Emang enak ya. Datang ke Citraland sana. Coba huni rumah yang kosong. Enak aja diusir sama satpam. Semuanya ada syarat. Ya. Tidak serta-merta. Tapi Yesus pasti berkata saudara. Orang yang percaya kepadanya. Aku pergi untuk menyediakan satu tempat. Dan di mana aku berada, di situ kamu berada. Enak enggak saudara? Enak. Siapa yang mau pengen terus sama-sama Tuhan Yesus di sorga? Ya. Enggak semua. Yang lain pengen ke neraka. Bertobat ya. Saudara, memang tidak semua orang Kristen masuk sorga. Maaf. Enggak semua. Ya tidak semua.
Kau pikir setelah KTP-mu Kristen, kau hari Minggu ke gereja, ya langsung kau dapat perumahan di surga? Sorry ya, perumahan di surga itu melebihi dari real estate yang termewah di dunia ini. Dan untuk bisa dapat tidak sembarang orang. Ya, tidak sembarang orang. Ada syarat dan ketentuan berlaku, ada tanda bintang. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kau tidak memenuhi syarat, maaf. Kekristenan itu bukan agama murahan. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang murahan. Ya, ada syarat untuk bisa menempati perumahan yang Tuhan sediakan. Tapi janjinya hari ini, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, dan itu satu kemenangan bagi kita, saudara. Dia nggak bilang semoga, ya saya pergi dulu ya, semoga masih ada kapling buat kamu ya. Semoga enggak, dia bilang apa? Di rumah Bapakku banyak dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saya naik pesawat, saudara, ya, lalu di samping saya ada seorang ibu yang duduk. Saya pengen memberitakan Injil sama ibu ini, lalu saya tawari dia permen. Bu, ibu ada permen, ibu mau? Oh iya. Lalu dia tanya sama saya, mbaknya mau kemana? Saya bilang ya kita satu pesawat, mau kemana? Oh iya, mau ke Kalimantan. Iya. Kerja di mana mbak? Dia tanya sama saya. Saya bilang saya kerja di satu perumahan bu, saya ini marketing. Jadi ya itu perumahan mewah banget. Tapi di sana itu masih sedikit penghuninya bu, tapi tempatnya banyak, luas. Oh di mana mbak? Pasti rumah mewah ya? Lebih dari mewah. Fasilitasnya apa aja? Ada semua, kalau ibu di sana nggak lapar lagi, nggak haus lagi, semua. Terus dia bilang, di mana itu? Saya bilang, di sorga. Dia sih menatap saya agak aneh gitu ya, dalam hatinya orang gila apa ini ya. Dipikir aku udah mau mati kali, ditawari rumah di sorga. Saya dalam hati kasihan deh lu. Saya bilang gini, Bu, sekarang orang di dunia ini aneh. Dia sudah investasi buat kuburan, beli di tempat yang mahal, toh? Di Jakarta San Diego Hills ya. Udah beli lubang, teman saya di sini punya bu 5 lubang karena kami satu keluarga 5. Saya bilang, oh kapan masuknya bu? Ih, ya ampun ibu jangan ngomong begitu. Biasa orang kalau sudah siap lubang siap masuk. Ngapain ibu investasi buat beli tanah kuburan? Itu duit bisa dikasih buat hamba Tuhan di desa yang miskin, amin. Kalau kau sudah siap lubang berarti kau sudah imani kau masuk di situ. Jangan gitu Bu Debi, makanya aneh ya. Lubang tanah kuburan udah dibayar. Tapi dia belum siap mati, aneh enggak? Ditawari rumah di sorga malah bilang, ya Allah ini saya tawari rumah loh. Ya lebih dari kuburan. Nggak usah peduli matimu saudara. Kasihan orang Kristen itu banyak cuma sibuk. Ya siap tanah kuburan di tempat yang bagus ya. Saya tanya sama orang yang jual itu, di sini harganya sama ya? Oh enggak bu, kalau yang di atas sana itu kan lebih bagus. Itu satu lubang 1,5 M. Kaget ya. Mati aja VVIP loh. Terus saya tanya sama dia, itu yang di atas sana udah pasti jalan tol ketemu Tuhan, langsung ke surga? Ya enggak bu, kalau gitu saya enggak mau ya. 1,5 M langsung ke surga mau enggak saudara? Mau, tapi kan enggak ada. Karena surga atau neraka itu berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, lalu ibu itu bilang, aduh ya ibu itu rumah di surga. Oh saya tahu, berarti ibu ini penginjil ya atau pendeta ya. Puji Tuhan dia tahu ya. Tadinya dia bilang, tadinya saya pikir ibu sekretaris loh. Ada tampang sekretaris lumayan saudara ya. Mana ada sekretaris gendut kayak saya. Puas, ketawa puas. Kalau orang mengejek kok ya seneng ya. Sekretaris itu kan langsing-langsing ya. Lalu saudara saya bilang, enggak bu saya tuh ini gini. Oh jadi ibu penginjil. Lalu saya bersaksi sama dia. Bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana saya mengalami Tuhan. Lalu saya tanya sama dia, bu kita di pesawat nih ya bu. Kalau pesawat ini jatuh ibu yakin gak masuk surga? Takut dia saudara. Memang penginjilan terbaik itu di atas pesawat. Apalagi tiba-tiba ada pengumuman. Ya, pengumuman para penumpang yang terhormat, kita sedang memasuki cuaca buruk. Kenakan sabuk pengaman, ya itu paling tepat itu. Dia bilang, aduh jangan ngomong begitu bu. Loh mati itu kapan saja bisa datang loh bu. Ingat ya,
tua itu bukan syarat mati. Sakit juga bukan syarat mati. Buktinya ada atlet gym mati di tempat gym ketiban alat berat. Ototnya kering, sangat kering. Ya, umurnya muda, sangat muda. Sakit enggak ada penyakit. Ya, sudah general check up tiap bulan itu. Gula normal, darah normal, semua normal ya. Bebas kolesterol, bebas utang. Tapi kalau waktunya mati, kau tidak bisa menolak. Coba lihat sebelah kananmu, jangan-jangan dia minggu depan udah gak ada. Loh bener. Lihat sebelah kirimu, jangan-jangan besok. Kita gak pernah tahu hidup ini. Pertanyaannya saudara, kalau mati mau kemana? Mau kemana mati? Ya, banyak orang yang tidak punya keyakinan akan kematian, makanya mereka takut mati. Makanya mereka takut mati. Kita harus siap. Ya, harus siap sedia untuk masuk kepada sebuah kematian. Nah, Yesus itu memberi jaminan. Aku naik, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu karena di sana banyak tempat. Ya, kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, pasti jaminannya rumah Bapa di sorga. Amin. Cuma kadang sekarang yang bikin heran, orang mati tabrakan karena mabok. Lagi mabok naik motor saudara, tabrakan mati. Ya, tulisannya sampai ketemu di Yerusalem baru. Saya kadang bingung ya, Yerusalem yang mana ya? Jangan terlalu pede, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti sore saya akan sampaikan. Bagaimana kita ini dalam hidup ini harus berjuang supaya kita memenuhi syarat itu. Yesus sudah memberikan jalan tol bagi kita, jalan yang terbuka. Tapi kesalahan dari kita, ya walaupun Tuhan sudah kasih tiket kita masuk, nih tiket ya kamu pergi ke Tunjungan Plaza. Kalau kita tidak melangkah atau tiket itu hilang di tengah jalan, maka kita nggak akan bisa menikmati hal yang ada di dalamnya. Demikian keselamatan. Jangan bermain-main saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tapi hari ini berita kemenangannya adalah Yesus memberikan jaminan kepastian. Yang kedua, Yesus memberikan jaminan sorga yang kekal bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, jangan engkau tidak percaya. Ya, bagi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan kematian bukanlah hal yang menakutkan. Saya ini pernah cerita, saya tidur nyenyak banget, enak banget. Lalu ada suara yang bilang begini, kalau kamu tidur terus, kamu mati loh. Saya rasanya gak kepengen bangun, karena enak banget saudara. Tapi tiba-tiba saya bangun, kenapa? Saya ingat suami saya kawin lagi nanti. Langsung bangun saya. Ya, saya pikir anak-anak saya masih kecil, dia kawin lagi, dapat perempuan salah. Wah kasihan anak-anak saya, bangun saya gak jadi mati. Tapi benar saudara, kematian tuh indah bagi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan takut apalagi Dia menyediakan rumah bagi kita. Karena itu hari ini kita mau berkata, sekali Yesus, kita mau tetap pilih Yesus. Amin. Jangan pernah bimbang hatimu, jangan pernah ragu. Bangkit berdiri bersama. Kita katakan dari awal pujian ini sebagai tanda iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan dengan hati yang sungguh percaya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, bilang pada Tuhan Yesus, tetap Yesus, amin, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, amin, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Amin. Sekali Yesus.
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, mari kita tutup mata di dalam hadirat Tuhan. Sejenak tutup matamu, cari wajah Yesus, pandang wajah Yesus. Mungkin selama ini engkau tidak pernah merenungkan hidupmu. Mungkin selama ini engkau tidak pernah berpikir tentang kematian yang bisa datang kapan saja dalam hidupmu. Kau membutuhkan sebuah kepastian. Manusia hidup membutuhkan sebuah keyakinan, apalagi tentang hal kekekalan sesudah kita tinggalkan dunia ini. Ingat, Alkitab berkata dunia ini bukanlah tempat yang sesungguhnya bagi kita. Karena dunia ini hanya sebagai tempat perantauan. Ada sebuah tanah kekal abadi yang satu saat kita semua akan menuju ke sana. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada di situ. Saudara, betapa Tuhan rindu selalu bersama-sama dengan kita, bahkan sampai pada kekekalan. Dia berkata, di mana aku berada, aku ingin di situ juga engkau berada. Karena itu jangan biarkan dosa menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Jangan biarkan pergumulan hidup membuat engkau tidak percaya kepada Kristus. Hari ini berkata di dalam hatimu, terima kasih buat kenaikanmu ke surga Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang memberikan jaminan kepastian dan keyakinan yang sungguh kepada setiap kami yang percaya. Kami tidak perlu takut akan apapun termasuk kematian, karena Engkau sudah memberi yang terbaik, bahkan tempat yang terindah. Karena itu hari ini kami mau berkata, tidak ada satupun yang dapat pisahkan kami dari Kristus. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari anugerah-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Yesus dalam keadaan lemah ataupun kuat, miskin ataupun kaya. Kami mau tetap berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.